Haleluya, shalom. Kurang kencang, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun cuaca dingin kita jangan tidur ya. Sini. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa dahsyat, harus dahsyat setiap hari. Ya, sebelum kita mulai, mungkin yang di belakang-belakang boleh maju-maju dong. Ya, jangan merasa posisi saya sudah enak di sini aja lah tiap hari Minggu. Ayolah maju-maju ya, ke tengah diisi. Ya, sebelum kita mulai ibadah saya ingin membacakan undangan-undangan Natal. Ya, karena kita mengundang orang, harusnya kita juga datang ketika kita diundang. Amin. Ya, yang pertama itu besok tanggal 2, hari ini di GPDI Philadelphia di jam 17.30. Nanti kita datang sama-sama. Terus tanggal 2 ada di GBI Clear Jawa Baru, itu pendetanya Ibu Mita. Terus tanggal 15 ada di GBI Mawaras apa ini? Di Kutai Baru. Ini dari mana? Oke. Oh, hari Rabu ya, mungkin kita ada gladi bersih, tapi mungkin beberapa yang tidak ikut di dalam acara, misalnya kan ada latihan juga itu kayaknya youth, mungkin bisa mewakili dari gereja kita di tanggal 4 Desember di Christian Center itu GGPR. Wah, ini GGPR-nya apa ya? Gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus. Oh ya, Pendeta Jenny Berta. Nanti jam 18. Jadi ada 4 undangan kita selama di bulan Desember. Ya, kita datang sama-sama ke sana. Sekalian kita mengundang juga mereka untuk hadir di perayaan ibadah Natal. Kita di tanggal 6 Natal kita sendiri, jangan sampai lupa ya. Tanggal berapa? Kita datang ke rumah orang lupa ternyata. Sudah tanggal 6, besok tanggal 7 baru ingat, astaga. Ya, tanggal 6 Natalan GBI Rock Tenggarong di PKM. Jam berapa Pak Ketua? Jam 6 sore. Nah, kita datang sudah dari jam 4. Ya, bajunya seragamnya warna biru langit. Saya kasih tahu siapa tuh ada yang belum tahu, warna biru langit. Terus bawahannya bisa putih. Kalau nggak ada putih jangan dipaksa, ada hitam, mungkin ada yang punya krem juga nggak apa-apa. Intinya kalau nggak ada baju biru jangan sampai nggak datang ya. Gara-gara nggak punya baju biru nggak mau datang. Oke. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Kami tidak dapat membalas segala kasih-Mu. Selain kami bersyukur dan kami berterima kasih karena berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Betapa kami berharga di mata-Mu dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Enggak kami boleh ada pagi hari ini semua karena berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai memberkati. Bahkan hamba-Mu Kau hadir akan menyampaikan firman. Pakai dia lebih lagi, pakai dia berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami yang paling subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Bagi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan, percepatkan langkah mereka ya Bapa. Tibakan mereka dengan selamat di tempat ini, dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan demi kebaikan yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin, haleluya. Ya Yesus. Thank you Jesus. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap ada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai yakin ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Jesus.
Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Hanya Engkau sandaran kami. Kami menyembah-Mu, Kau yang hidup. Kau sembah segalanya, Kau sumber kekuatan kami. Yesus, Kau batu penjuru. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. We worship You. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biar Engkau pegang terus tangan kami Bapa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kami memerlukan-Mu Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami bagi-Mu. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
Bapa kau mulia, kuasa-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu nyata yang terbesar dalam hidupku. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu keselamatan, kekuatan dan perlindungan yang terbesar dalam hidupku. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Kau tak tertandingi, Kau tak terbatas, ruang dan waktu, kuasa-Mu kekal bekerja untuk selamanya. Kau ku percaya, Yesus, Kau tak tertandingi, Kau tak terbatas, ruang dan waktu, kuasa-Mu kekal bekerja untuk selamanya. Kau ku percaya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. 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 Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes. Pemilik kehidupan,
saya sudah mau habis saudara. Tapi tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih toleh dong kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik. Amin. Na 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 na. Semua bergoyang bagi Tuhan. Na 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 na. Sekali lagi. Na na na. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat bagi kanan kiri saudara. Atas Amin. hidup yang diberikannya, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya.
kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Engkau begitu baik hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Sekali Yesus, tetap selamanya Yesus. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah setengah-setengah. Karena Yesus sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Bapak untuk hari Minggu yang luar biasa ini.
Kami bisa berkumpul di sini, kami percaya itu bukan suatu kebetulan. Tapi kami tahu ada maksud dan tujuan Tuhan sendiri yang mengumpulkan kami. Dan bila mana sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Urapilah setiap daripada kami Bapa. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu di sini yang mendengarkan Tuhan. Biarlah semua firman-Mu ini Tuhan akan jatuh di dalam tanah hati yang subur. Bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami sampai selamanya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Luar biasa Rock Tenggarong ini memang. Setiap kali kalau saya kesini itu selalu ada hadirat Tuhan yang luar biasa di setiap ibadah daripada Rock Tenggarong. Sungguh, saya merasakannya. Tidak terasa hari ini kita sudah di hari pertama di bulan Desember, 1 Desember. Bulan terakhir di tahun 2024. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingat waktu awal tahun 2024 ada yang bikin janji-janji, new resolution. Ada yang masih tahun ini mungkin mau naikkan berat badan, turunkan berat badan. Ada yang mau naikkan gaji, turunkan gaji jangan. Apakah ada yang masih belum selesai? Belum selesai janjinya, belum semuanya tergenapi. Atau mungkin malahan ada yang cuma janji di minggu pertama, tapi di minggu ketiga sudah lupa janjinya dan udah nggak bikin lagi janji itu. Masih ada yang seperti itu? Nah, itu kenapa saya ngomong seperti ini? Dan karena memang judul, kalau yang suka judul khotbah saya pada hari ini adalah finishing well. Atau mengakhiri dengan baik. Karena kita sudah di dekat akhir tahun. Makanya saya kasih judulnya finishing well, mengakhiri dengan baik. Khotbah ini masih termasuk di dalam seri integritas. Karena kita sebelumnya kalau dengar kata integritas selalu berpikirnya adalah integritas itu orang yang jujur. Orang yang setia, yang gak munafik. Yang di depan sama di belakang tetap sama. Itu mungkin yang kalau di pikiran Bapak Ibu dengar kalau orang mengomongkan kata integritas, gitu ya. Tapi berikut ini saya ada copy dari halaman web di next slide. Itu ada dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini ditulis seperti ini. Berperilaku baik dan benar dalam integritas itu merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pegawai dalam melaksanakan tugas. Dan dapat dibuktikan dengan yang pertama bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya, oke ya, bertindak transparan, konsisten, menjaga martabat, tidak melakukan perbuatan yang tercela, kemudian juga bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersikap objektif. Ini nilai-nilai yang diharapkan dari setiap pegawai Kementerian Keuangan di Republik Indonesia. Apakah saya mulai dengan poin ini karena mereka ini yang paling berintegritas? Atau sebaliknya? Tapi memang kita tahu kalau mengenai masalah keuangan, itu integritas kita sering kali diuji, Bapak Ibu sekalian. Ya. Paling gampang diuji. Makanya saya ambil dari Kementerian Keuangan punya website dan semoga para pegawai-pegawainya semua juga mempunyai integritas seperti yang dituliskan di sini. Nah, tentunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menanamkan di dalam diri kita the value of integrity. Nilai integritas ini dalam kita harus pegang secara kuat. Karena bukan cuma Menteri Keuangan aja yang mimpin, tapi kita punya Tuhan Yesus yang lebih daripada semua menteri juga semuanya. Apa ini ya? Kenapa ya? Iya, kok bisa ada yang telepon. Nah, oke, lanjut. Nah, pagi hari ini saya akan membahas
satu nilai dari poin dari integritas yang seringkali sebenarnya itu kelewatan. Tadi kita udah bilang ya, integritas itu jujur, integritas itu tidak munafik dan lain. Tapi ada satu poin yang seringkali mungkin kita lewatin. Padahal itu termasuk dalam bagian daripada integritas. Nah, menurut kamus ya, gini. Saya akan jelaskan, karena ini dalam bahasa Inggris, karena ini dari Oxford Dictionary. Arti kata integrity itu adalah the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Ini kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini. Kualitas kejujuran, memiliki prinsip moral yang kuat atau moral yang teguh. Ini integritas, seperti yang kita sudah sebutkan dari tadi ya, kita sudah tahu. Tetapi ada poin kedua, arti kedua daripada integritas di dalam kamus yang disebutkan dengan the state of being whole and undivided. Artinya, itu integritas itu juga memiliki arti kondisi yang utuh, kondisi yang komplit, kondisi yang tidak setengah-setengah. Itu juga termasuk arti daripada integritas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata integritas sendiri kalau kita tarik asal usul katanya itu berasal dari kata integer kalau bahasa disebutkannya ya. Kalau yang belajar matematika ingat dulu ada kata bilangan integer. Bilangan integer itu bilangan bulat. Bukan bilangan desimal, bukan bilangan pecahan. Jadi tidak ada koma-komanya, tidak ada seper-seper berapanya di belakang. Tapi bilangan yang utuh, bilangan yang komplit. Makanya dibilang bilangan bulat atau bilangan integer. Ya. Nah, yang saya ingin sampaikan, integritas itu bukan cuma, sekali lagi, tidak munafik. Bukan juga sama di depan dan di belakang aja. Bukan juga cuma jujur. Bukan cuma punya moral yang kuat. Itu semua baik. Semuanya itu baik. Benar. Kita harus seperti itu karena kita harus berintegritas. Tapi ada satu lagi. Berintegritas itu juga adalah menjadi orang yang komplit. Menjadi orang yang utuh. Yang kalau memulai sesuatu, kalau sudah mulai sesuatu di awal, itu akan menyelesaikannya sampai akhir. Amin Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi berintegritas itu juga menyelesaikan semua yang kita sudah mulai. Jangan berhenti di tengah. Jangan stop karena ada masalah. Itu bukan orang yang berintegritas. Nah, ayat emas kita hari ini. Ayat emas kita pada hari ini terambil dari surat Rasul Paulus dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Boleh kita baca sama-sama? Baik, 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, di ayat ini kita tahu pasti bahwa Rasul Paulus tidak sedang ikut pertandingan lari kan. Ya, dia nggak ikut pertandingan lari Bapak Ibu sekalian. Nggak ada lomba apapun. Tapi dia menganggap hidupnya itu sebagai sebuah pertandingan. Garis awalnya, garis startnya adalah waktu dia lahir baru. Dan garis akhir atau garis finish itu adalah waktu dia mati. Nah, Rasul Paulus masa hidupnya dari start sampai finish kita tahu mengalami banyak sekali masalah, mengalami banyak sekali problem-problem, nggak mudah. Dalam perjalanannya mengelilingi kota-kota, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak sekali, bahkan sampai masuk penjara 2 kali. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dan selama pertandingan atau semasa hidupnya, ia tetap menjaga imannya kepada Kristus. Kata garis akhir, finish line. Ini memiliki arti makna akhir hidupnya Paulus.
Waktu Paulus menulis ini, dia sudah tahu bahwa ajalnya sudah tidak jauh. Dia sudah hampir mati karena pada waktu itu dia sudah ditangkap. Diperkirakan pada sekitar tahun 67 Masehi, Rasul Paulus ditangkap dan kemudian dipenggal oleh Kaisar Nero waktu itu. Tapi sekalipun, sedetik pun tidak pernah dia meninggalkan imannya. Makanya dia bilang, dia telah mencapai garis akhir, tapi dia tetap memelihara iman. Satu ayat lagi. Dari Kisah Rasul Paulus 20 ayat ke-24. Rasul Paulus sendiri menuliskan juga gini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini integritas Bapak Ibu. Tidak menghiraukan nyawanya. Menyelesaikan sampai akhir. Semua pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Ayat yang tadi sama ayat yang ini, itu sama-sama diucapkan Rasul Paulus, tetapi kepada orang-orang yang berbeda. Yang pertama kepada murid yang dikasihnya, yaitu Timotius. Tetapi ayat yang ini dikatakan kepada para penatua di kota Efesus. Tetapi intinya sama. Paulus berpesan kepada mereka untuk mencontoh, meniru dirinya yang tidak pernah stop, tidak pernah setengah-setengah. Dia berintegritas menyelesaikan sampai akhir apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Kadang-kadang mungkin kita sering merasa di tengah jalan atau mendekati akhirnya, terutama sudah capek, sudah lelah dengan apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Kok kayaknya nggak ada hasilnya? Kayaknya saya udah capek. Kayaknya saya udah gak punya tenaga lagi untuk ngelanjutin lagi. Tetapi ingatlah apa yang sudah Paulus katakan dan tuliskan di 2 ayat terakhir tadi. Kita perlu disegarkan kembali. Kita perlu dikuatkan dengan harapan baru melalui firman-firman Tuhan yang seperti ini. Dan juga sekarang ini seperti Bapak Ibu lakukan. Datang beribadah dan kita diisi kembali, dicas kembali. Kalau HP kita itu sudah setengah atau sudah mau habis baterainya, kita dicas kembali setiap hari Minggu seperti ini oleh firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa melanjutkan kembali tugas-tugas kita. Nah, waktu Kingdom Leadership, pengalaman saya waktu Kingdom Leadership kemarin di Bali di bulan Agustus, itu ada satu pembicara yang diundang. Di next slide saya tuliskan, ini adalah Pastor Philip Lin dari Malaysia. Dan beliau menyampaikan satu hal yang saya ingat sekali sampai sekarang. Beliau menulis begini, "It is not how you started, but how you continue and finish well that matter." Artinya begini, kalau saya terjemahkan. Bukan masalah bagaimana kita memulai. Bukan masalah bagaimana kita memulai. Kita boleh mulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling kelihatannya simple atau tidak dianggap orang. Yang penting itu bagaimana kita berjalan terus, bagaimana kita mengerjakannya terus sampai selesai. Itu yang paling penting. Jangan dilihat depannya seperti apa, tapi lihat perjalanannya dan lihat hasil akhirnya. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satu contoh di Alkitab yang mencerminkan integritas seperti ini, itu adalah Raja Daud. Kenapa saya pilih Raja Daud untuk contoh seperti ini? Karena di awalnya kita tahu Daud tidak diperhitungkan sama sekali. Papanya tidak menganggap dia itu berarti. Bahkan hamba Tuhan
Samuel yang dipilih oleh Tuhan untuk mengurapi raja Israel berikutnya, gak nganggep juga. Yang dilihat malah kakak-kakaknya. Daud itu cuma mulai dengan mengembalakan 2-3 ekor domba. Gak ada apa-apanya. Gak dianggap, kata orang mungkin di sini. Kita sering seperti itu. Tetapi di sepanjang perjalanan hidupnya, kita lihat apa yang terjadi. Setelah diurapi, dia bahkan juga malah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia pernah tinggal di gua bersama para buronan, bersama anak buahnya. Dia bahkan pernah pura-pura menjadi seperti orang gila. Ini perjalanan hidup seorang yang namanya Daud. Tetapi sampai akhirnya Daud tetap setia. Dia juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Buktinya apa? Ada buktinya. Di ayat 1 Tawarik 29 ayat ke-26 sampai ke-28 ini dikatakan begini Bapak Ibu. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Perhatikan ayat berikutnya Bapak Ibu. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sampai garis akhir, hari kematiannya, Daud di ayat tadi dikatakan lanjut umurnya, penuh kemuliaan, penuh kebijaksanaan. Dia diperkenan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu? Raja Salomo, anaknya Daud, naik jadi raja. Kita lihat, startnya Salomo ini luar biasa. Dia seorang penulis kitab. Di Alkitab, kalau kita baca di Perjanjian Lama, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, itu semua ditulis oleh Salomo. Kita juga tahu betapa hidupnya Salomo itu di awalnya. Dia penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Dia pilih hikmat Tuhan daripada kekayaan dan lain-lainnya. Hidupnya dimulai dengan luar biasa. Tetapi bagaimana endingnya? Bagaimana ending hidup Salomo? Apakah kita bisa bilang dia berintegritas? Di akhir hidupnya, Salomo memang memerintah dengan selama 40 tahun juga. Banyak hal-hal bermakna. Kalau kita baca di Alkitab, Ratu Sheba datang begitu takjub dengan semua istana, semua pelayan, dan semua apapun yang ada di dalam hidup Salomo. Tetapi Alkitab tidak mencatat akhir hidup Salomo itu seperti akhir hidupnya Daud tadi. Tidak ada perkenanan dari Tuhan. Tidak ada kayak Tuhan tuh memberikan yang baik, menyenangkan hati Tuhan di endingnya itu nggak ada. Tapi apa yang dilakukan Salomo di akhir hidupnya? Dia malah menyembah berhala dengan istri-istri dan gundik-gundiknya yang 1000 orang itu. Salomo mengawali takhta kerajaannya dengan hikmat surgawi. Tapi dia mengakhirinya dengan kehancuran karena dosa dan penyembahan berhala. Dari raja yang berkuasa, berwibawa sebagai penerus tahta Daud, hingga menjadi raja yang penuh dengan iri hati dan penuh dengan niat membunuh. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di rumah kisah mengenai Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ya. Ingat tadi yang dikatakan Pastor Philip Lin. Bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengerjakannya di sepanjang hidup kita
sehari-hari sampai pada akhirnya. Itu yang penting. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sedang memulai sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu yang awalnya cuma kecil, tidak dianggap orang atau orang bilang meremehkan, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita tetap mengerjakannya. Dan Tuhan yang akan membantu kita sampai akhirnya. Oke? Saya akan memutarkan satu klip video dibantu oleh multimedia supaya makin jelas apa yang dimaksud dengan integritas ini sebagai sesuatu yang utuh. Betapapun sulit dan beratnya tantangan atau proses yang dihadapin. Boleh diputarkan videonya? Ini adalah klip mengenai satu orang yang bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah pelari maraton dari Tanzania yang ikut Olimpiade di Meksiko tahun 1968 ya, Bapak Ibu sekalian. Di tengah lomba, baru di tengah karena kita tahu 42 km lomba maraton, dia jatuh. Dia jatuh dan dia cedera. Dia cedera di lututnya dan juga di bahunya. Dia harus berjalan. Kebanyakan bukan lari lagi, cuma jalan, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di tengah jalan orang sudah tahu dia tidak akan menang. Dia sendiri dia tahu dia tidak akan menang, kayak gitu, ya. Karena udah ketinggalan jauh sekali. 18 dari 75 pelari sebelumnya itu sudah mengundurkan diri. Mereka sudah ngaku kalah. Sampai malam Bapak Ibu, John tetap lari. Pemenang yang pertama itu sudah selesai 1 jam dan 5 menit sebelumnya. Sudah menang. Jadi waktu John masuk ke stadion, udah dekat finish itu orang-orang udah selesai semua. Lombanya udah selesai, pemenang udah dikalungin medali, semua apa. Tapi John tidak pernah stop. Dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Dengan tertatih-tatih, setelah beberapa jam setelah orang lain sudah selesai, akhirnya John Stephen Akhwari menyelesaikan lomba. Dia sampai ke garis finish. Ini integritas Bapak Ibu sekalian. Ini integritas. Waktu ditanya oleh wartawan, seorang wartawan, mengapa kamu nggak stop aja? Ngapain? Kan udah tahu pasti kalah gitu loh, nggak mungkin menang lagi. Orang yang menang juara 1, 2, 3 sudah dikalungin medali dan sudah pada selesai, sudah pada pulang, tapi kamu tidak stop, kamu tetap melanjutkan lari kamu. John bilang begini, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Jadi artinya gini Bapak Ibu, negara saya itu tidak mengirim saya untuk ikut Olimpiade, cuma start, cuma ikut waktu door start lari. Enggak. Negara saya mengirim saya jauh-jauh ke sini, itu supaya saya menyelesaikan lomba ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat orang-orang di stadium waktu itu menunggu sampai John menyelesaikan lombanya. Mereka nggak pulang. Dan dia dianggap sebagai pemenang yang sesungguhnya. Bahkan Komite Olimpiade juga memanggil dia datang untuk memberikan medali kepada para pemenang di Olimpiade Sydney di tahun 2000. Dan dia dipanggil lagi juga untuk menjadi Goodwill Ambassador di Olimpiade Beijing tahun 2008. Ini integritas. Menyelesaikan sampai akhir
apa yang sudah kita mulai. Amin Bapak Ibu. Saya menuliskannya seperti ini. When you show integrity, you will become excellent. Then automatically you will shine for everyone to see and they will listen to you. Maksudnya gini. Artinya ini apa yang saya tulis ini. Kalau kita berintegritas, menunjukkan integritas seperti apa yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu dari tadi. Itu kita akan menjadi excellent. Nilai-nilai excellent mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga ya, sudah disampaikan jauh sebelumnya. Dan kalau kita menjadi excellent, kita itu akan dilihat orang. Orang melihat kita bahwa kita tuh punya sesuatu. Kita will shine, kita akan bersinar. Menjadi terang di depan orang-orang. Dan orang-orang akan dengar apa yang kita katakan. Karena mereka tahu bahwa kita punya nilai integritas ini. Matius 5 ayat ke-16, ini ayat yang sering sekali kita baca dan kita dengarkan. In the same way, ini dari terjemahan New Living Translation ya. In the same way let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise you and praise your heavenly Father. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, tentu saja teladan yang paling baik, contoh yang paling baik yang bisa kita tiru dari orang yang berintegritas, menyelesaikan tugasnya sampai selesai, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yesus itu adalah perfect example, contoh yang paling sempurna dalam menjaga integritas. Kata-kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, itu adalah tetelestai. Tetelestai ini punya artian banyak sebenarnya Bapak Ibu. Memang kita cuma dengar atau kita sering dengar bahwa artinya adalah sudah selesai, gitu ya. Tetapi kalau di terjemahan yang lain, memang dalam bahasa Inggris ini dikatakan sudah selesai. Tapi juga di dalam konteks perjanjian baru, di dalam Alkitab perjanjian baru, kata tetelestai ini juga dalam bisnis itu bisa diartikan hutang sudah dibayar lunas. Kemudian juga di dalam konteks peradilan, dalam pengadilan, itu bisa dikatakan sudah dilayani sepenuhnya. Dalam konteks militer, tetelestai ini punya arti juga, dan artinya itu adalah pertempuran dimenangkan. Itu artinya tetelestai. Jadi, waktu Yesus sudah siap dan dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata tetelestai, apa sebenarnya artinya Bapak Ibu sekalian? Yesus mengatakan begini, hutang dosa kita semua sudah dibayar lunas. Penghakiman atas dosa kita itu sudah sepenuhnya dilayani. Dan perang melawan kematian, dosa dan iblis telah dimenangkan sepenuhnya. Itu arti tetelestai yang diucapkan Tuhan Yesus. Jadi di dalam Kristus, pekerjaan keselamatan, kemenangan, rekonsiliasi, kehidupan baru, itu sepenuhnya komplit sudah menjadi milik kita. Amin. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Yang dia katakan waktu dia berseru tetelestai. Nah, kita sudah mendengar banyak apa itu integritas. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Supaya kita bisa menjaga hidup kita, supaya kita bisa tetap berjalan, supaya kita bisa tetap mencapai garis akhir, dan kita bisa berkata juga, sudah selesai. Saya akan memberikan 5 poin yang Bapak Ibu bisa catat hari ini. Poin yang pertama, itu adalah fokus pada Yesus sendiri. Ya, mengikuti teladan Yesus
seperti yang tadi sudah saya katakan. Kalau kita sedang menanggung pencobaan atau kita sedang dalam proses, fokus kita itu harusnya memang sama Yesus. Kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus sudah memulai dan dia menyempurnakan apa yang sudah dia kerjakan. Demikian juga dengan iman kita. Apa yang sudah kita mulai, Tuhan Yesus juga akan membantu kita untuk menyelesaikannya sampai akhir. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokus pada Yesus. Ini poin yang pertama untuk kita tetap bisa berintegritas, finish sampai akhir. Poin yang kedua, bersabar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini maunya cepat-cepat, tergesa-gesa. Apalagi kalau sedang menghadapi yang namanya proses. Menghadapi yang namanya pencobaan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan mau cepat-cepat supaya kita bisa menyelesaikannya. Kita itu bukan lolos dari proses. Tetapi kita harusnya itu lulus dari proses, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, itu adalah sebenarnya tujuannya untuk memperkuat, mendewasakan iman kita, menumbuhkan ketahanan kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa naik ke level yang berikutnya lagi. Gak usah buru-buru, sometimes memang enjoy aja prosesnya itu. Karena pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya. Gak mungkin masalah itu gak ada ujungnya. Cuma kita aja yang kadang-kadang tidak sabar, kita mau cepat supaya selesai ya, sudah kayak gitu. Aku udah gak tahan lagi. Tapi sometimes Tuhan tidak mau. Tuhan izinkan kita melewatinya selangkah demi selangkah. Ya. Yakobus 1 ayat kedua dan keempat memperkuat kita dengan memperkatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya catat dalam bahasa Inggrisnya ini tadi ini. Ini ayat yang keempat tadi ya. So let it grow and don't try to squirm. Jangan squirm itu kayak artinya itu lari. Jangan lari dari masalah-masalah. Karena waktu kita, for when your patience is finally in full bloom, kalau kita setia sampai akhirnya, then you will be ready for anything. Kita akan siap menghadapi apapun. Kita menjadi strong in karakter kita menjadi kuat, kita menjadi full, kita menjadi penuh, dan kita menjadi komplit. Ini yang Tuhan mau. Yang ketiga itu adalah firman Tuhan, words of God, firman Tuhan sendiri. Injil yang kita baca tiap hari, yang kita dengarkan setiap hari, itu adalah fondasi hidup kita. Itu adalah dasar daripada apa yang kita percaya. Firman Tuhan itu tidak pernah akan tergoncangkan. Firman Tuhan itu selalu relevan.
kita baca hari ini mungkin bisa cocok untuk ini. Tapi baca besok, Tuhan akan memberikan rema dan pengertian yang lain lagi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa menghadapi apapun yang datang di dalam sepanjang hidup kita. Kalau ada masalah dengan firman Tuhan, kita bisa melangkah. Mungkin tertati-tati, mungkin bahkan sampai merangkak Bapak Ibu. Tapi kita tetap maju. Jangan sampai kita stop atau bahkan mundur. Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Orang-orang yang menang. Karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke. Poin yang keempat. Yang keempat ini saya tulis berinvestasi pada orang lain. Maksudnya begini. Kita berbagi kebaikan dengan orang lain. Kita berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita itu nggak ada ruginya, Bapak Ibu. Saya sering bilangnya ini dengan istilah paying it forward, dibayar di depan. Bapak Ibu percaya bahwa kalau kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai kebaikan yang lebih banyak lagi di masa depan. Amin. Ini maksudnya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat ke-18 sampai 19 dikatakan begini. Mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, murah hati dan suka memberi. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Dan dengan itu mereka akan mendapat hidup kekal, yakni hidup yang sejati. Kalau kita mau berbuat baik, menginvestasikan kebaikan yang berkelanjutan dalam hidup orang lain di sekitar kita. Kita itu satu kesatuan, kita itu satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi bersama-sama itu pasti kita akan lebih kuat. Kalau kita menghadapi masalah sendiri, kita mungkin jadinya capek, mungkin jadinya jatuh. Tetapi kalau kita ada orang-orang di samping kita, keluarga kita, teman kita, mereka akan memberikan kita penguatan, mereka akan memberikan kita kekuatan, dan bersama-sama kita bisa melangkah maju sampai ke garis akhir. Ini poin yang keempat. Dan yang poin kelima. Poin kelima saya tulis di sini adalah memiliki perspektif kekal. Nah, orang percaya yang menyelesaikan dengan baik, hidup dan matinya itu penuh dengan antisipasi bahwa kita menyelesaikan kehidupan ini dan kita menuju kebersamaan bersama Tuhan Yesus. Itu prinsip kekekalan. Kita tidak hidup di dunia ini untuk selamanya. Tetapi kita memiliki prinsip kekekalan bahwa kita nantinya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, di terjemahan New Living Translation. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Pada hari kedatangan Tuhan Yesus, pekerjaan kita akan semuanya menjadi selesai. Kita bisa memiliki fokus yang benar kalau kita memiliki prinsip yang kekal ini, Bapak, Ibu sekalian. Kita nggak cuma mengejar harta-harta duniawi yang nggak akan ada akhir-akhirnya, nggak ada selesai-selesainya. Itu cuma sementara, tapi kita akan lebih memilih hal-hal yang abadi, hal-hal yang kedepannya nanti. Karena hidup ini nggak lama, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, dan Dia juga yang akan menyelesaikannya
dengan sempurna. Saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kesaksian. Di sekitar 4 minggu yang lalu, di akhir bulan Oktober, saya membawa istri saya untuk berobat ke Singapura karena hasil cek darahnya di Samarinda, di salah satu lab yang saya tidak usah sebutkan namanya, itu hasilnya buruk. Banyak sekali yang tinggi sekali hasil-hasilnya yang tidak baik. Tetapi puji Tuhan, waktu selesai tes di Singapura, hasilnya semua normal. Itu bukan miracle sih. Ya miracle, tapi saya nggak sebut itu sebagai kesaksian saya ini ya. Itu mujizat dari Tuhan, saya percaya. Tetapi waktu hari Minggunya, kami berdua beribadah ke salah satu gereja yang ada di Singapura. Gereja yang cukup besar. Dan kami selalu ke sana kalau kami lagi beribadah. Kami lagi di Singapura kebetulan hari Minggu. Dan kebetulan yang beribadah, yang membawakan firman Tuhan adalah seorang hamba Tuhan dari Amerika, dari Texas, namanya Pastor John Avancini. Bisa diklik sekali lagi kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana Pastor John Avancini ini berkhotbah. Put you in the God class. You're a whole new species. Never been anything like you upon. There's never been anything like you upon the earth until Jesus came along and moved you into the God class. Oh, I love that very much. Kenapa saya bilang luar biasa? Hamba Tuhan Pastor John Avancini ini umurnya sudah 88 tahun. Bapak Ibu. Dia lahir tahun 1936. Sebelum Perang Dunia Kedua. Tetapi beliau masih bersemangat seperti tadi yang Bapak Ibu saksikan. Umur 88 tahun, terbang dari Amerika sampai ke Singapura itu 22 jam di pesawat Bapak Ibu. Dan dia berkhotbah seperti tadi di depan sekitar 5.000 orang jemaat. Luar biasa. Saya berharap dan saya berdoa juga untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini, bahkan semua yang dari Tenggarong. Kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, bahkan sampai usia yang begitu lanjut seperti Pastor John Avancini. 88 tahun. Tetap setia, tetap kuat, menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memandang Yesus sebagai tujuan kita, our finish line. Saya dan istri sempat bertemu dengan beliau waktu sorenya, ternyata kebetulan waktu makan malam kami bisa bertemu dengan Pastor John Avancini. Karena waktu ibadah 5.000 orang jelas tidak mungkin, tapi Tuhan izinkan kami bisa bertemu dan kami bisa ngobrol, sharing sebentar dan didoakan juga oleh beliau. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, kita semua yang sudah terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, janganlah kita stop di tengah jalan. Pasti ada kesulitan, pasti ada masalah, tapi jangan kita berhenti. Cuma gara-gara ada kesulitan tadi, atau mungkin juga kita nggak cocok dengan teman-teman, atau dengan orang-orang yang ada di gereja, atau bahkan mungkin dengan gembala. Itu bukan orang yang berintegritas, Bapak Ibu sekalian. Tetap maju. Orang percaya yang berintegritas akan tetap fokus pada Yesus, bersabar, tekun dalam setiap permasalahan dan proses, memegang firman Tuhan sebagai dasar yang dia percaya sebagai kekuatan di dalam hidupnya, berinvestasi kebaikan selalu pada orang-orang di sekitar kita, dan yang terakhir memiliki pandangan hidup yang kekal, bukan cuma yang sementara. Setia sampai kesudahannya, dan finishing well, mengakhiri dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Yang belum menerima roti dan anggur perjamuan bisa dilayani oleh para usher. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama untuk belajar menjadi orang-orang yang berintegritas. Bukan hanya yang cuma jujur, yang bukan tidak munafik, yang memiliki moral yang kuat dan teguh, itu semua baik. Tetapi juga kita bisa finishing well, menyelesaikan semua yang sudah kita mulai, menyelesaikan semua tugas yang sudah Tuhan berikan untuk kita, menjadi utuh, tidak setengah-setengah, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, satu pribadi yang berintegritas sampai level yang paling tinggi. Dia rela memberikan tubuhnya untuk disalib sampai mati, sampai sudah selesai. Tetelestai. Kita angkat tinggi roti perjamuan di atas kepala kita. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini. Ini bukan cuma ritual atau kebiasaan saja, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita percaya ini adalah tanda peringatan dan tanda persatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Kita menjadi satu, kita menjadi utuh dan tidak bisa terpisahkan lagi dengan Tuhan Yesus sendiri. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini bersama. Tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus. Cawan ini bukanlah cawan penderitaan bagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah cawan anggur kemenangan. Kemenangan sampai akhir, sampai garis finish yang membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit apapun yang ada yang pada diri kita. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, pada akhirnya kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua firman yang sudah kami dengar Bapa, kami renungkan dan kami akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Menyelesaikan semua tugas, semua pekerjaan, dan semua pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami juga mau berdoa, kami mau memberikan persembahan kami hari ini. Ini adalah sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas semua kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini juga kami mau mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, itu adalah milik Engkau sendiri. Dan apabila kami setia, kami taat melakukannya, Engkau sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau yang membukakan setiap pintu, setiap kesempatan bagi kami Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, ujilah aku. Kami percaya Tuhan, kami memberikan semua persembahan dan persepuluhan kami ini dengan penuh rasa sukacita bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk proses pembangunan rumah-Mu Tuhan di Rock Hill. Biarlah semua proses pembangunan rumah-Mu ini berjalan dengan lancar. Semua kebutuhan, semua keperluan akan terpenuhi. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Di dalam nama putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersama dengan persekutuan yang paling manis dengan Allah Roh Kudus. Diberkatilah semua yang kita kerjakan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini sampai akhir tahun nanti. Dilindungilah seluruh keluarga besar kita. Damai sejahtera, kasih karunia yang melampaui segala akal tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang sudah menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.